Jumpa kembali Sobat Bola. Salam olahraga. Seperti biasa kita kembali bertemu dalam berita terupdate dan terhangat hari ini seputar dunia sepak bola. Berikut informasi dan berita selengkapnya untuk Anda. IM Inter Milan. Salah satu klub raksasa Italia, Inter Milan secara resmi meluncurkan logo anyar sebagai identitas baru mereka. Klub yang selalu identik dengan warna biru hitam itu, telah mengganti logo dengan menghilangkan huruf FC pada logo dan hanya menyisakan IM yang simpel. Pada akun Twitter resmi klub, Inter Milan mengupload sebuah video pergantian logo, dan disertai dengan caption yang bunyinya, "Siapa saya saat ini adalah hasil dari apa yang saya lakukan selama ini. Dari kota dan terbuka untuk dunia. Saya Inter Milan." Video yang diupload beberapa jam yang lalu tersebut berdurasi 1 menit, dan telah ditonton lebih dari 500.000 kali. Lewandowski harus absen selama 1 bulan. Kabar kurang sedap datang dari klub raksasa Jerman, Bayern Munchen. Striker andalannya, Robert Lewandowski harus menepi selama 4 minggu ke depan karena cedera yang menimpanya saat memperkuat timnas Polandia menang 3-0 atas Andorra pada perhelatan kualifikasi Piala Dunia. Berita cedera Lewandowski bisa menjadi kerugian besar Munchen, mengingat andil dan peran kapten timnas Polandia pada lini depan Munchen yang krusial. Tercatat, Lewandowski akan melewatkan beberapa pertandingan penting Munchen, dan salah satunya adalah pertandingan tandang dan kandang perempat final Liga Champions menghadapi PSG. Sanggupkah tim Bavarian mendepak raksasa Paris tanpa kehadiran Lewandowski? Kylian Mbappé gagal memperkuat Prancis U23 pada Olimpiade Tokyo 2021. Bintang muda PSG dan timnas Prancis Kylian Mbappé dikabarkan tidak ikut serta memperkuat timnas U23 Prancis pada perhelatan Olimpiade Tokyo 2021. Menurut informasi, situasi ini terjadi karena Mbappé tengah mengurus kepastian masa depannya. Tetap bersama PSG atau hengkang mencari klub baru. Meski kontraknya di PSG masih akan habis pada Juni tahun 2022, Mbappé kabarnya telah meminta kenaikan gaji pada pihak manajemen klub sebesar 700.000 euro atau setara 11 miliar per minggu, jika klub ingin dirinya tetap bertahan di Paris. Ketidakhadiran Mbappé dalam skuad Prancis U23, tentu sangat merugikan timnas. Pasalnya Mbappé harusnya bisa jadi mesin gol bagi Prancis pada perhelatan Olimpiade Tokyo 2021. Patung Sergio Aguero di Etihad sebagai penghargaan. Man City telah resmi mengumumkan, Sergio Aguero akan pindah dari klub selepas kontraknya habis pada Juni mendatang. 10 musim berseragam City tentu bukan pencapaian yang mudah, bahkan Aguero telah masuk sebagai jajaran legenda klub. Dan sebagai bentuk penghargaan dari klub, Sergio Aguero akan dibuatkan patung di luar Stadion Etihad. Patungnya akan didirikan di samping patung Vincent Kompany dan David Silva. Gol ke-103 Ronaldo kala menjamu Luxembourg. Portugal meraih hasil yang baik kala menjamu Luxembourg di laga lanjutan grup A kualifikasi Piala Dunia. Hasil tersebut membawa Portugal memuncaki grup dengan raihan 7 poin bersama Serbia di posisi kedua. Diego Jota dan Ronaldo menjadi pahlawan bagi timnas Portugal pada pertandingan tersebut. Berkat 1 golnya ke gawang Luxembourg, Ronaldo kini telah mencetak 103 gol, dan hanya terpaut 6 gol untuk menyamai rekor sepanjang masa milik striker Iran, Ali Daei. Komentar Mohamed Salah ke Ramos jelang Real Madrid versus Liverpool. Tentu beberapa di antara kita masih ingat kejadian pada final Liga Champions musim 2018, yang mempertemukan Real Madrid versus Liverpool. Mohamed Salah yang saat itu sedang gemilang, terpaksa harus keluar setelah dilanggar Sergio Ramos. Alhasil Real Madrid berhasil memenangkan pertandingan dan memenangkan gelar Liga Champions 2018. Momen kontroversial itu bisa saja terulang musim ini, dan ketika Mohamed Salah ditanya oleh wartawan terkait persiapannya menghadapi Ramos pada pertandingan mendatang, Mohamed Salah hanya menjawab bahwa, saat ini ia hanya fokus membawa Liverpool untuk menang. Itu pertandingan masa lalu sehingga saya tidak memikirkannya lagi. Setiap orang hanya fokus pada timnya, dan setiap orang hanya ingin menang, itu saja. Ungkap Salah kepada jurnalis Marca. Transfer pertama Barcelona segera diumumkan.
Terpilihnya Joan Laporta sebagai presiden baru FC Barcelona, mulai menunjukkan beberapa perubahan signifikan, terutama pada kursi petinggi klub. Penunjukan Matteo Alemany sebagai direktur sepak bola menjadi tanda bahwa perubahan skuad segera terrealisasi. Alemany akan mulai bertanggung jawab atas skuad inti, terutama dalam hal perekrutan pemain pada bursa transfer mendatang. Menurut laporan El Mundo Deportivo, rekrutan pertama Alemany adalah bek Manchester City Eric Garcia, yang mungkin akan terjadi sebelum bursa transfer dibuka. Man City dan 5 nama calon pengganti Aguero. Aguero telah dipastikan hengkang pada bursa transfer musim mendatang. Hal ini tentunya membuat Man City akan bergerak untuk mencari sosok striker yang sepadan untuk menggantikannya. Ada beberapa nama yang telah jauh beredar dan dikaitkan dengan Man City selama musim ini. Di antara beberapa nama, ada 5 calon pengganti yang santer antara lain. Yang pertama, siapa lagi kalau bukan Erling Haaland? Striker muda Norwegia itu tengah menjadi perburuan beberapa tim elit Eropa. Harga yang telah dipatok di angka 3 triliun tentunya menjadi pertimbangan, dan semua tahu kekuatan finansial Man City saat ini yang bisa saja menyanggupinya. Nama kedua ada Harry Kane. Loyalitas Kane terhadap Tottenham sudah tidak diragukan lagi. Namun, ketiadaan gelar bisa saja jadi faktor yang menarik bergabungnya Kane ke City. Dan bagi City, Kane merupakan sosok yang sepadan untuk menggantikan peran Aguero. Di posisi ketiga, ada nama Romelu Lukaku. Pengalaman Lukaku di Liga Inggris, baik di Everton maupun di MU, bisa jadi satu pertimbangan City untuk menandatanganinya dari Inter Milan. Striker Belgia 27 tahun itu tengah berada di periode emasnya. Hal ini tentunya akan menyulitkan langkah City, karena Inter Milan tentu akan berusaha keras untuk mempertahankannya. Keempat, ada nama Alexander Isak. Meski namanya belum sepopuler Haaland maupun Mbappe, striker 21 tahun ini telah menunjukkan penampilan yang gemilang pada musim ini, dengan mencetak 12 gol bagi Real Sociedad di Liga Spanyol pada musim ini. Usia masih muda dan tentunya dengan harga yang jauh lebih terjangkau, bisa saja menjadi pertimbangan bagi City untuk mendapatkan tanda tangan Isak di bursa transfer mendatang. Yang kelima, ada nama Lionel Messi. City dan Leo Messi telah dikaitkan dan menjadi isu yang beberapa kali trending sepanjang bursa transfer musim lalu. Kehadiran pelatih Guardiola menjadi salah satu alasan di balik isu kepindahan Messi ke City. Isu kepindahan ini ditambah lagi dengan beragam spekulasi dan pertimbangan untuk mewujudkan proses mega transfer ini. Kontrak Messi di Barcelona yang akan berakhir pada Juni mendatang juga menjadi alasan di balik keterkaitan antara kedua belah pihak. Kita tunggu saja kelanjutannya. Gundogan dukung Guardiola jadi manajer timnas Jerman. Joachim Löw telah resmi mengumumkan awal bulan ini bahwa akan menyudahi jabatannya sebagai pelatih timnas Jerman setelah final Liga Eropa yang sempat tertunda hingga Juni mendatang. Beberapa nama yang mulai muncul ke permukaan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Löw di timnas Jerman. Salah satu nama yang digadang-gadang menjadi calon terkuat adalah Pep Guardiola. Berita ini sontak mengundang beberapa komentar, salah satunya Gundogan. 5 musim membela City di bawah asuhan Guardiola, Gundogan menyambut baik dan menyatakan dukungan jika Pep Guardiola menerima tawaran ini. Gundogan juga mengungkapkan kesediaan dirinya untuk bisa bekerja sama dengan Pep di level internasional. Chelsea tertarik dengan Niklas Sule dan Haaland. Chelsea dikabarkan tengah menyiapkan beberapa nama sebagai target utama pada bursa transfer musim panas mendatang. Nama-nama yang telah masuk dalam daftar antara lain, pemain belakang Munchen, Niklas Sule yang dipastikan akan berebut tempat utama setelah datangnya Upamecano dari RB Leipzig di musim panas mendatang. Selain Sule, nama Haaland juga masuk dalam radar The Blues. Masuknya Chelsea menambah daftar panjang deretan klub besar Eropa yang ingin menandatangani Haaland. Perburuan striker Norwegia ini tentunya akan sangat ketat dan fantastis di bursa transfer mendatang. Gasperini kembali terpilih sebagai pelatih terbaik Serie A. 2 musim berturut-turut, Gasperini kembali terpilih. Hal ini sangat pantas baginya mengingat performa apik Atlanta baik di kancah Eropa maupun di Serie A. Patut diacungi jempol. Atlanta beberapa musim sebelumnya bukan apa-apa.
Tetapi setelah ditukangi oleh Gasperini, Bergamo secara mengejutkan mampu merangsak ke Liga Champions bahkan nyaris ke semifinal pada musim lalu. Dan jika musim ini mereka terus konsisten di Serie A, bukan tidak mungkin untuk kembali berlaga di Liga Champions musim depan. Congratulations Gasperini, Anda layak mendapatkannya. Arsene Wenger sarankan Harry Kane untuk tetap bertahan di Tottenham. Harry Kane sejauh ini telah mencetak 200-an gol untuk Tottenham. Sayangnya angka fantastis ini tidak dibarengi dengan gelar. Pasalnya Harry Kane belum pernah meraih gelar satu pun selama berseragam Tottenham. Banyak sekali tokoh sepak bola yang telah menyarankan Kane untuk meninggalkan The Lily White, mencari klub yang setimpal untuk meraih gelar. Namun hal ini berbeda dengan pandangan mantan pelatih Arsenal Arsene Wenger, yang justru menyarankan Kane untuk tetap tinggal di Tottenham. Wenger menilai, Tottenham saat ini sedang berkembang maju dan Kane dinilai sangat pantas untuk memimpin Tottenham di segala situasi. Arsenal ikut berburu tanda tangan Dusan Vlahovic. Arsenal tengah serius menambah daya serang mereka pada musim panas mendatang. Hal ini diperkuat dengan kian menurunnya performa Aubameyang, yang hanya mencetak 9 gol sejauh musim ini di Liga Primer. Ada satu nama yang masuk radar yakni Dusan Vlahovic. Iya, striker Fiorentina ini sedang menjadi perburuan beberapa klub elit Eropa. Sebut saja, Atletico Madrid, RB Leipzig dan AS Roma. Ramainya perburuan ini jelas dengan alasan, mengingat Fiorentina tengah mengalami situasi yang buruk pada musim ini dan terancam ke zona degradasi. Hadirnya beberapa klub, tentunya semakin mempersulit langkah The Gunner untuk mendapatkan tanda tangan Dusan pada bursa transfer mendatang. Firmino kembali berlatih bersama skuad Liverpool. Robert Firmino dikabarkan telah kembali berlatih bersama tim, setelah hampir sebulan menepi akibat cedera lutut yang menimpanya. Pemain asal Brasil tersebut harus melewatkan 3 pertandingan penting yakni versus Fulham, versus RB Leipzig dan terakhir melawan Wolverhampton. Firmino harus merelakan posisinya tergantikan oleh Diego Jota yang belakangan semakin tampil apik. Jika kondisinya membaik, Firmino dipastikan ikut serta dalam lanjutan Liga Primer melawan Arsenal pada pekan mendatang. Demikian dulu berita dan informasi seputar sepak bola kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi pendengar sekalian. Tinggalkan komentar kalian dan jangan lupa untuk terus memantau dan mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di project berikutnya. Sampai jumpa dan salam olahraga.